Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel yang Sam Official. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Guys, semua res masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kaisam yang berjuang untuk rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain? Kaisam lagi sahur ya ini. Kalian udah pada tidur apa belum? Jam 3, jam setengah 4 Kaisam itu malah ketiduran ya cuy ya. Bangun-bangun subuh kadang lost gitu. Jadi begadang-begadang gini tuh kayak Tisam sambil sahur ya. Makanya kenapa Kaisam itu gemoy. Ya disyukurin aja lah cuy, orang lagi apa namanya, lagi badannya berisi ya, ya wis lah nggak apa-apa. Yang penting jangan isi baby aja. Enggak bercanda, bercanda. Tersinggung aja. Jangan tersinggung jadi orang itu ya. Santuy. Barangkali kalian yang kepo bagaimana kayak Tisam kasus Uniqlo itu gimana Kaisam? Katanya vonis hari ini kayak Tisam. Iya kayak Tisam itu juga kan penasaran dan kepo ya. Sampai mana sih apa namanya vonis hakimnya ya. Jadi tadi jam 9 malam kayak Tisam itu pulang libur, kayak Sam coba chat ya. Maksud kayak Sam itu kan kalau misalkan checklist 1 kan berarti oh kayaknya di sel prodeo ini ya kan. Tapi kalau checklist 2 berarti kenapa nih bebas atau hanya bayar denda ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu kasusnya ya, buat teman-teman Kaisam yang ngikutin kasus dari awal sampai vonis, ini nggak usah diceritain juga tahu ya kasusnya. Cuma barangkali yang baru nonton Kaisam ya, Kaisam cerita apa sih? Jadi cuy, ada pekerja migran ya, dia ini disuruh beli dress sama majikannya untuk pesta majikannya ya. Sebenarnya disuruhnya itu cuma beli dress saja. Namanya juga emak-emak ini habis gajian cuy. Ngelihat barang-barang lain, ini dia tuh pengen. Jadi setelah bayar baju dressnya ya, cuma bawa $500 dari majikannya. Tapi dia ini nyuri waktu juga untuk belanja untuk suaminya, anaknya ya kan. Namanya shopping di jam kerja gitu kan. Satu buru-buru. Terus dia juga merasa bahwa di ATM-nya ini ada uang 3.000 Hong Kong dolar ya cuy. Jadi dia nih apa namanya, awam banget nggak ngerti kalau ATM itu bisa dibayarkan untuk bayar di Uniqlo ya, di sebuah toko baju yang udah terkenal di Hong Kong. Karena dia itu belanja dan berani apa namanya, belanja, walaupun dia itu nggak punya uang ya, cuma sisa dari dress itu. Karena dia itu melihat ada mesin ATM di 3 langkah di depan toko Uniqlo itu cuy. Jadi dia ini udah punya prepare mau ambil duit itu, buat bayar, belanjaannya yang tambahannya ini cuy. Nah, karena dia ini, apa namanya, merasa udah mau bayar, jadi si keranjang belanja ini dibawa keluar cuy. Rencananya sih pekerja migran ini cuma ngambil duit di ATM-nya, ya kan? Tapi ternyata alarm itu udah bunyi terlebih dahulu, sehingga si pekerja migran ini ditangkaplah tuh oleh pelayan Uniqlo dan tidak diberikan ampun cuy di situ. Tidak mau diterima apapun alasannya. Akhirnya si pekerja migran ini dipanggilkan polisi di Poking. Nah, sampai polisi ini diinterogasi. Ya pekerja migran ini apa namanya berdalih ya, saya nggak ngambil, saya mau ngambil duit di ATM kayak gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya dia dijaminkan 1.000 Hong Kong dolar ya cuy ya, supaya bisa jadi tahanan luar. Dia sudah apa namanya, menghadapi sidang pertama tuntutan jasa. Jaksanya ini menuntut supaya si pekerja migran ini mengaku bahwa dia itu mengambil dan apa namanya, diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Namun alhamdulillahnya si pekerja migran ini didampingi oleh pengacara yang good cuy. Pengacaranya tuh good banget. Caranya itu membela mbaknya itu nggak kaleng-kaleng cuy. Padahal ini pengacara publik ya. Didampingi penerjemah juga, dia mengatakan kepada hakim membela si mbaknya bahwa selama 8 tahun dia kerja, dia nggak punya catatan hukum. Jadi sangat apa namanya, sangat bisa lah dipercaya kalau si pekerja migran ini tidak ada niatan untuk mencurai. Tapi memang benar kelalaian dia, ketidaktahuan dia,
kalau misalkan ATM-nya itu bisa buat bayar baju, cuy. Nah, sampai pada akhirnya divonis nih hakim hari ini. Apakah si pekerja migran ini masuk sel prodeo dan bagaimana sih ending dari vonis hakim ini? Berapa tuntutan jaksa dan berapa ketok palu untuk menghukum si pekerja migran ini atas kelalaiannya? Oke, cuy, begini ceritanya. Jadi si pekerja migran ini hari ini adalah sidang vonis hakim, di mana dia sudah ketemu sama pengacaranya dan dia juga sudah ketemu dengan jaksa penuntutnya, cuy. Di mana si pekerja migran ini memasuki ruang sidang di jam 3 sore. Dia izin sama majikannya, make sure ya majikannya itu memang jarang ada di rumah. Jadi majikannya ini sudah percaya banget sama mbaknya. Nah, ini juga bisa memberikan pembelajaran kepada teman-temannya ya, bahwa kalau misalkan kita diberikan keenakan gitu kan, kerja di rumah majikan, bebas keluar gitu kan, tapi saat kita pikirannya lagi kalut, ya jangan shopping katanya cuy. Karena itu tuh membuat kita tergesa-gesa dan apa namanya, nggak fokus gitu. Nah, ini kan kejadiannya di pekerja migran ini karena dia itu nggak fokus. Karena di balik dia shoppingnya, dia lagi punya masalah yang besar gitu dengan keluarganya. Oke, hari ini dia menghadiri sebuah sidang ya, jam 3 sore. Dia masuk ke ruangan sidang, di situ di depan sudah ada hakim, terus di depan hakim itu sudah ada pengacara dan jaksa, dan si pekerja migran itu ada di situ, cuy. Nah, saat si jaksa ini ngomong, dia tetap menuntut si pekerja migran ini dengan hukuman yang seberat-beratnya. Karena ini tidak bisa ditolerir katanya, cuy. Katanya si pekerja migran ini sudah memenuhi unsur untuk mencurai. Ya kan? Yang diambil di keranjang si pekerja migran ini adalah beberapa celana dalam untuk suaminya, beberapa baju untuk anaknya, ya kan? Dan kurang lebih itu adalah 6 potong, cuy. Ya kan? Saya berusaha untuk supaya kamu bebas tanpa syarat, ya kan? Tapi kalau misalkan ini mah kalau nanti kalau kamu dihukum berat katanya, kalau vonis hakim ini apa namanya, memberikan hukuman kepada kamu, kamu kan diberikan kesempatan 14 hari katanya. Nah, saat 14 hari untuk banding, saya kasih nomor alamat di mana kamu harus mencari pengacara lagi, cuy, yang lebih good-nya lah pokoknya mah. Pokoknya kalau kelas 1, kelas 2 gitu pengacaranya. Nanti pengacara itu yang nanti akan membantu kamu banding ulang katanya. Kalau misalkan hakim memutuskan mbaknya ini divonis berat gitu, cuy. Nah kan, divonis bersalah gitu, cuy. Nah, akhirnya ya si pekerja migran ini udah keringat dingin ya kan, takut, panik. Ya kalian bayangin aja gimana kalau misalkan ini adalah kasus kalian gitu kan. Saat itu sebelum hakim ngetok palu, si pengacara ini ngomong sama hakimnya, ngomong kayak gini, "Ibu hakim," katanya, "kami sangat mohon dipertimbangkan untuk apa namanya, diberikan bebas tanpa syarat, dikarenakan si pekerja migran ini sudah bekerja lama di sini dan tanpa cacat hukum sebelumnya," ya kan. Jadi intinya si pengacara ini memohonkan untuk mbaknya supaya tetap dibebaskan tanpa syarat katanya, cuy. Ya kan? Udah nih, dagdikduk nih di ruang sidang nih. Apa yang terjadi dengan hakim ya kan? Hakim nyerocos saja tuh. Ketok palu, tuk tuk tuk. Si pekerja migran ini, apa itu vonisnya? Ya kan blongo. Ya kan? Apakah di sel prodeo atau apa? Ternyata penerjemah ini mengatakan kepada si pekerja migran, "Kamu hanya didenda 3.000 Hongkong dolar, cuy." Wah, 3.000 Hongkong dolar. Nggak jadi lebaran kayak di Sam. Tapi 3.000 Hongkong dolar ini bebas tanpa syarat, cuy. Jadi si pekerja migran ini divonis untuk membayar denda sebesar 3.000 Hongkong dolar dan bebas tanpa syarat. Jadi tidak ada embel-embel tuh, tidak ada catatan kriminalnya. Nah, jadi pilihannya gimana? Kamu mau bayar 3.000 atau di sel prodeo? Ya Allah, Kak Hisam, saya nggak lebaran. Tapi saya lega, Kak Hisam. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mendoakan katanya. Sujud syukur di situ, coy. Ya Allah, saya udah kayak Hisam, saya nggak mau main-main lagi. Saya udah di rumah aja kerja. Jadi cuma didenda 3.000 Hongkong dolar. Jadi kayak Hisam itu mikir, kamu pakaiannya 6 setel ya?
oh berarti mungkin hakim ini mendenda satu pakaian $500 ya, bener ya? Waktu itu ada kan Mbaknya itu didenda 500 karena ngambil satu baju ya. Itu bukan ngambil sih, kelalaian diduganya mengambil satu baju itu 500. Ya bener lah 6 setel jadinya berapa, 3.000 Hong Kong dollar. Jadi saat waktu diinterogasi di polisi kan si pekerja migran ini mendapatkan memberikan jaminan 1.000 ya. Terus tadi dia itu ke pengadilan bawa 1.000 lagi. Terus kata si penerjemahnya, "Ya udah kalau kayak gini, nanti yang 1.000-nya kamu dalam 14 hari ini kamu harus bayar 1.000 lagi. Kalau kamu nggak bayar, kamu di sel prodeo," katanya. Iya Bu, nanti, pokoknya dalam 14 hari ini saya udah gajian Bu, saya pasti akan bayar lagi 1.000-nya. Nah oke, jadi sudah masuk di pengadilan 2.000, tinggal masih kurang 1.000 lagi ya cuy ya. Nah ini, tapi Mbaknya tidak boleh, apa namanya, melakukan pelanggaran yang lainnya, ya. Nah ini tuh alhamdulillahirobbilalamin ya cuy, 3.000. Waktu itu ATM-nya adanya 3.000 ya kan buat belanja itu, ya sudah, ya mau gimana lagi, ya ini adalah keteledoran kita gitu kan ya. Tapi dari vonis denda 3.000 ini ya wis lah, mendingan gitu daripada kita di sel prodeo, bener nggak? Jadi akhirnya si pekerja migran ini udah bisa pulang lagi, udah bisa kerja coy, alhamdulillah ya. Ini adalah ending dari, apa namanya, keteledoran kita dalam shopping di waktu jam kerja. Aduh, ada bae nih pekerja migran ini ceritanya ya, unik-unik ya cuy ya. Tapi, ya kita sih boleh ya, "Wah teledor banget, oh ATM nggak bisa diberikan," nggak tahu Mbaknya tuh ATM bisa buat bayar. Ya kita kan nggak bisa mukul rata gitu ya informasi ya cuy ya. Dan kemampuan orang dalam menerima informasi itu nggak sama gitu kan. Ya udah, saat itu ya Mbaknya memang nggak tahu gitu, ya udah, dan Mbaknya juga mengatakan kepada Kak Yatisam, ya mereka nggak ada di kasusnya saya Kak Isam, jadi nggak tahu perasaan sayanya bagaimana gitu kan. Nah gitu ya cuy ya, alhamdulillahirobbilalamin tuh, jadi Mbaknya cuma didenda 3.000 ya. Pada waktu itu Mbaknya tuh udah masak nasi goreng, udah masak, gorengan, takutnya sidangnya lama ya. Terus yang jadi lucunya dia udah prepare bawa sabun, bawa sikat gigi, bawa daleman. Takut saya udah langsung di sel prodeo kayak Yatisam. Ya Allah Gusti, ya kayak Yatisam juga ikut bahagia ya, ya wis lah, ada bae ya. Belanjanya nggak jadi malah bayar bayar denda 3.000, ya wis nggak apa-apa. Nah itu tuh ending, apa namanya, kasus dari kelalaian membayar di Uniqlo yang menyebabkan alarm toko ini berbunyi. Ya, jadi wis tuh di end tuh. Alhamdulillahirobbilalamin ya Mbaknya sudah kerja lagi di rumah majikan. Pada waktu itu Mbaknya pengen ucapin terima kasih ya sama pengacaranya gitu kan. Cuma kata penerjemahnya, "Udah nggak usah, udah selesai semua," katanya. Ya, semoga pengacara itu selalu membantu teman-teman kayak Tisam yang berkasus ya di dalam persidangan ya. Amin, yang berkasus ya cuy ya. Karena menurut Mbaknya di dalam itu banyak banget kayak Tisam cece-cece yang lagi berjuang. Ya kita doakanlah untuk teman-teman kita yang menghadapi permasalahan dengan hukum. Semoga Allah mudahkan ya semuanya. Amin ya robbal alamin. Nah itu mungkin apa namanya, yang kepo-kepo jadi udah nggak kepo lagi ya. Jadi buat kalian ambil hikmah baiknya dari cerita Mbak, dan jangan sampai dicontoh ya cuy ya. Dan jangan sampai kita shopping di jam kerja dengan keadaan masalah yang bertubi-tubi gitu kan ya. Oke, see you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.